Wulan nih guys sengaja menelpon suaminya karena suaminya entah menghilang kemana padahal sudah di toko berlian sesuai yang dijanjikan suaminya kan katanya ingin membelikan berlian kok malah menghilang begitu saja dan belum tiba makanya dia menelpon mencari di mana keberadaan suaminya. Nah di situ nih guys ya tetap berusaha meyakinkan kasir bahwa nanti suaminya akan tetap datang seperti itu makanya disuruh untuk menunggu nih guys dalam hati di situ juga di situ deg-deg terbagi Wulan karena sudah memilih gitu loh lama banget milih berliannya malah gak jadi seperti itu dimana keberadaan suaminya ditunggu-tunggu seperti itu loh guys. Nah setelah dia menunggu lama nih guys muncullah si Romi nih guys. Nah dia tanya tuh kenapa tadi nggak diangkat di telepon seperti itu. Nah tadi itu katanya repot dia lagi ngurus sesuatu harus setoran dan lain-lain makanya daripada ngangkat telepon lebih baik ke sini gitu. Nah dia tanya ke suaminya, jadi nggak beli itu nih guys. Nah, kata suaminya jadi aja seperti itu nih guys. Nah, dia seneng nih guys karena suaminya akhirnya jadi membelikan dia kalung berlian sesuai keinginan. Dan dia tanya tuh gimana kalungnya cantik nggak dipakai di istrinya seperti itu. Nah, menurut suaminya pastinya cantik seperti itu. Dan di situ suaminya sendiri yang akan memakaikan kalung berlian sesuai kesenangannya seperti itu nih guys. Dengan penuh cinta Romi berusaha untuk memakaikan kalung ke istrinya seperti itu nih guys dan di situ seneng banget dan dia tanya gimana pendapatnya seperti itu. Nah di situ nih guys ya suaminya bilang ya ketika dia memakai kalung itu bagaikan garam di lautan seperti itu. Nah kok kenapa karena kok garam di lautan seperti itu. Nah kemudian dia menjelaskan garam di lautan itu kan ya sudah asin gak mungkin digarami lagi yang artinya bahwa tanpa mengenakan ya menggunakan kalung berlian itu dia sudah cantik seperti itu. Aduh kok jadi seperti ini jadi nggak ditanya tuh. Nah kemudian akhirnya suaminya membelikan daripada istrinya ngomel-ngomel seperti itu nih guys dan akhirnya dia senang karena dibelikan kalung berlian sesuai dengan keinginannya tidak sia-sia nih guys dia ngambek kepada suaminya seperti itu nih guys. Nah sementara Safira ini nih guys bersama dengan suaminya dan juga Abian ke toko roti karena nantinya di situ memang mau ya memberikan makanan kepada Ariana nggak enak kalau datang buka bersama nggak bawa makanan. Nah sementara itu nih guys suaminya Julian ini juga melihat keadaan istrinya yang kayaknya sedih letih lesu seperti itu loh guys. Nah di situ ya dia ditanya tuh kenapa belinya banyak banget seperti itu. Nah kemudian di situ Safira menjelaskan satu untuk Ariana satu untuk Tante Wulan dan satu untuk Mama Gina seperti itu nih guys. Tiba-tiba ketika dia menjelaskan seperti itu, dia pingsan nih guys. Entah kenapa dia mikirin apa seperti itu. Untung saja di situ nih guys ada Abian yang selalu sigap nih guys menolong Safira. Dan kemudian di situ nih guys ya Safira disuruh Abian ini untuk diletakkan duduk di depan saja itu lebih baik seperti itu. Biar yang di belakang itu suaminya, biar dia bisa menjaga suaminya ketika di belakang seperti itu. Dan akhirnya di situ Julian berusaha untuk menggendong istrinya dan berusaha untuk mendudukkan di tempat yang paling depan seperti itu dekat dengan Abian karena kasihan istrinya seperti itu nih guys. Nah di samping itu juga nih guys ya Safira ini entah kenapa ini lagi mikirin atau mimpi buruk nih guys, dimana mimpinya itu bener-bener menyedihkan sekali nih guys, sangat menyedihkan sekali nih guys, bener-bener menyedihkan di situ. Nah sementara itu nih guys ada Loli dan juga Dani yang baru pulang dari rumah sakit seperti itu. Tiba-tiba Loli ini ditanya dia mau ngapain, dia mau gambar guys. Nah ditanya tuh alat gambarnya itu kan kebetulan ada di ruang kerjanya Om Es Krim. Akhirnya dia dibawa ke tempat kerjanya seperti itu nih guys untuk menggambar di sana. Nah sementara Dania tuh kepikiran sesampai di rumah dia dimarahin atau enggak ya kok tadi nggak dimarahin dan ngebahas tentang lukisannya Safira itu. Nah, dia sudah dimarahi atau belum dengan Rafael seperti itu? Kok ternyata nggak apa-apa? Apakah benar di situ Rafael itu sudah marah dengan Yuda atau memang Rafael itu belum ketemu Yuda seperti itu? Makanya dia mikirin itu nih guys. Apalagi tadi itu kan dia sudah berpikir hal yang aneh-aneh seperti itu terkait Yuda yang akan mengusir dia kayak tempo lalu seperti itu. Makanya dia melarikan diri. Ternyata kali ini dia aman guys berkat Loli seperti itu yang mengalihkan perhatiannya. Nah sementara Safira ini nih guys duduk di depan dengan kondisi yang tidak baik-baik saja nih guys di situ nih guys dan dia juga keleyoran di situ nih guys. Makanya di situ Abian dengan penuh perasaan baik banget nih guys mau menyenderkan bahu dia. Nah kemudian di situ lah suaminya itu diminta oleh Abian untuk ya
ada bantal gitu loh, bantang yang bentuknya kalung supaya dipakaikan ke istrinya seperti itu. Kasihan seperti itu nih guys, dengan penuh perhatian Abian benar-benar peduli banget dengan Safira seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys dipakaikan bantal guys di bagian lehernya Safira nih guys, supaya Safira aman ketika tidur. Nah, mendapatkan perhatian khusus ya, Safira ini dicurigai oleh ya suaminya sendiri. Apakah benar istrinya Safira itu disukai oleh Abian, karena Abian itu melakukan sesuatu hal yang lebih kayak bener-bener baik banget ke Safira. Apakah jangan-jangan Abian itu suka dengan Safira, makanya dia baik banget seperti itu, dan dia berpikir untuk lebih baik gak usah ketemu dengan Abian lagi deh. Nah, sementara itu nih guys ada Loli nih guys. Loli itu ditanya kira-kira dia mau gambar apa di situ nih guys. Nah, dia belum kepikiran. Maka dari itu Loli disuruh untuk merem aja nih guys. Mungkin pas waktu merem dia akan dapat sesuatu hal yang akan diimajinasikan untuk dia gambar. Ketika dia merem nih guys, ternyata nggak dapat apa-apa, cuma gelap aja. Nah, di situ nih guys ya, Om Es Krim berusaha untuk menegaskan ya merem pasti gelap, namun kan pasti ada bayang-bayang seperti itu nih guys. Ada bayang-bayang yang dia ingat kira-kira gambar apa seperti itu. Makanya nih guys, di situ menyuruh Loli untuk ya merem lagi nih guys, membayangkan kira-kira mau gambar apa di situ loh guys. Nah, di saat Loli ini mau merem gitu ya guys ya, ini kesempatan bagi Yuda nih guys untuk menghubungi Rey. Dia mau menghubungi Rey terkait kado yang ia mau berikan kepada Sisi untuk bisa menaklukkan gitu loh. Apakah sudah memberikannya dengan ekspektasi terbaik agar Sisi itu bisa menghubungi dia ya lagi, dan hubungannya Sisi dengan Yuda akan baik seperti itu. Makanya dia menyuruh ya anak buahnya Rey untuk memastikan semua terkait albumnya Jungkook itu berada di tangannya Sisi, karena Sisi sangat suka banget gitu loh. Apa benar dia sudah melakukan yang terbaik? Nah, tiba-tiba nih guys Yuda itu berpikir apakah dia harus menelpon Sisi seperti itu, karena sampai detik ini ternyata dia belum mendapatkan kabar dari Sisi, yang mana Sisi belum menelpon dia. Benar sudah atau belum nih guys? Makanya dia mau memastikan secara langsung kebenarannya seperti itu, karena walau bagaimanapun kan dia yakin betul bahwa di situ dia yakin betul kok bahwa di situ memang belum ada di tangannya Sisi gitu loh, atau Sisi nggak masuk ke kampus, makanya belum berada di tangannya Sisi. Nah, Sisi itu nih guys tiba-tiba mengecek HP-nya, ternyata di situ ada telepon dari Mas Yuda. Nah, karena di situ ada telepon dari Mas Yuda, bingung tuh kan Sisi, ngapain lagi sih Mas Yuda, ngapain lagi menghubungi dia kan seperti itu tuh. Padahal kan di situ Sisi udah tidak mau lagi nih guys. Sisi udah tidak mau lagi berurusan dengan Yuda. Dan maka dari itu nih guys, teleponnya tidak diangkat seperti itu. Telepon pertama itu tidak diangkat oleh Sisi, karena menurut Sisi hubungannya sudah berakhir seperti itu nih guys. Nah, namanya Yuda tetap menelpon sampai diangkat seperti itu nih guys ya. Namun di situ nih guys ya, karena ditelepon lagi nih guys, Sisi ini bingung apa yang harus dia lakukan. Nah, kemudian dia mematikan. Kemudian Yuda itu dimatikan tuh teleponnya. Namun Yuda berusaha untuk menelpon lagi sampai Sisi itu mengangkatnya, karena dia tidak akan putus asa untuk mendapatkan Sisi demi dia mau kembali lagi ke Safira seperti itu. Nah, kemudian dia melihat lagi tuh kan ada telepon lagi dari Mas Yuda. Nah, kemudian Sisi berpikir apakah lebih baik dia mengeblok saja nomornya Mas Yuda supaya Mas Yuda tidak bisa menghubungi dia, dan Sisi sudah tidak mau lagi berurusan dengan Yuda seperti itu nih guys. Makanya jalan satu-satunya yang terbaik adalah dengan cara yaitu udah ngeblok nomornya aja itu demi kebaikan seperti itu nih guys. Akhirnya Sisi mengeblok nomornya Yuda nih guys demi kebaikan. Nah, karena tidak diangkat terus kemudian di blok, di situ Yuda ngerasa bahwa kayaknya Sisi ngeblok nomornya. Seperti itu nih guys. Makanya di situ dia agak kecewa dan dia harus ganti planning nih guys untuk bisa meluluhkan hatinya Sisi seperti itu nih guys. Makanya dia harus ngelakuin cara yang lain agar dia bisa mendapatkan hatinya Sisi seperti itu. Nah, kemudian di situ nih guys, dia tanya kepada Loli kira-kira dia gambar apa seperti itu. Nah, dia menjelaskan Loli itu gambar ibunya ketika ditabrak. Nah, lo kamu tahu tuh kejadian ketika ibumu ditabrak seperti itu. Dia menjelaskan nih guys bahwa Loli itu kejadiannya di sana. Pada waktu itu dia melihat Om Es Krim yang naik mobil, dia berusaha untuk mengejarnya. Tiba-tiba di situ juga ada Om Julian yang berusaha untuk mengejar ketika Loli itu berada di jalan. Tiba-tiba nih guys ya, ada Mama Dania nih guys yang sudah ditemukan ya ditabrak mobil, jatuh, dan Pak Julian itu juga terjatuh di situ nih guys. Nah, karena mendapatkan pengetahuan dan juga informasi dari Loli, ternyata
Dania tuh bisa masuk rumah sakit karena menolong Julian. Dan dari situ nih guys, dia langsung berusaha untuk menghampiri Dania dengan sangat paksa. Dia berusaha untuk ke kamarnya Dania nih guys, langsung saja tuh tangannya Dania digandeng begitu saja nih guys, karena ternyata dia berusaha untuk menolong Julian seperti itu, langsung digandeng tangannya. Nah di situ kondisinya dia lagi tidur, Dania lagi tidur, digandeng tangannya, lagi sakit tuh kakinya kan juga lagi sakit, makanya dia leha-leha seperti itu. Nah Dania bingung ini kenapa dengan Yuda, kenapa dia memegang tangannya dengan cara paksa seperti itu. Nah kemudian di situ Yuda berusaha untuk minta penjelasan kepada Dania bahwa kenapa dia membantu Julian. Apa benar, dia juga bertanya nih, apa benar kamu itu membantu ya Julian, sehingga yang tertabrak itu kamu bukan Julian seperti itu. Nah itu yang ada di pikirannya Yuda. Dia menanyakan langsung kepada Dania, karena lagi-lagi Yuda tidak tahu dengan jalan pikiran Dania kenapa selalu seperti itu. Baik banget kepada Yuda. Nah di situ nih guys, memang ya Dania ini membantu Julian karena dia melihat kondisinya pada waktu di taman mengejar Loli. Loli itu mau ditabrak. Nah kebetulan ada Julian yang mau ditabrak juga. Nah dia berusaha untuk menolong Julian karena refleks begitu saja. Dia tidak ada niatan apapun seperti itu nih guys. Nah itu yang bikin Yuda itu kesel dengan Dania. Kenapa sih lagi-lagi Dania selalu membantu, selalu berhubungan dengan Romi, selalu berhubungan dengan dengan Julian, padahal jelas-jelas Julian itu mau memenjarakan dia seperti itu. Kenapa dia baik banget kepada Julian seperti itu loh. Ya udah jelas-jelas Julian itu mau menjarakan dia, kenapa dia masih baik begitu loh. Nah kemudian di situ nih guys ya, Dania berusaha bilang kepada Yuda bahwasanya sebenarnya kejadian ini tuh bisa dipakai momentum loh untuk dia tidak dipenjara seperti itu nih guys. Maksudnya apa? Jadi dia minta tuh ya kepada pengacaranya Yuda agar kasus yang membantu dia hingga dia ditabrak dan dia menyelamatkan Julian ini bisa jadi momen untuk membebaskan diri dia seperti itu nih guys. Nah yang kedua di situ nih guys, Yuda juga tanya terkait lukisan dia, Safira dan juga Yuda itu yang berada di gudang. Kenapa berada di depan? Kenapa di situ dibuang sama Dania di luar? Hal itu kan berambisi bahwasanya itu bisa membuat hubungan ya dia dan sahabatnya Rafael itu tidak baik karena itu. Makanya dia marah kepada Dania guys. Namun Dania berusaha untuk menjelaskan lagi guys bahwa tidak ada maksud apapun. Dia hanya berusaha membantu Yuda agar bisa move on dari Safira. Padahal di situ nih guys ya, Yuda tidak membutuhkan bantuan dari apapun nih guys. Dan Yuda menegaskan kepada Dania untuk tidak usah membantu Yuda karena terkait urusan dia dengan Safira itu bukan urusannya Dania. Namun di situ Dania aja ngurus diri dia sendiri aja nggak bisa seperti itu. Makanya di situ ya Yuda berusaha untuk menegaskan lebih baik dia mikirin diri dia sendiri daripada mikirin orang lain seperti itu. Nah sementara itu nih guys ya, ada Romi nih guys ya yang baru mengantarkan istrinya pulang, dan istrinya senang banget nih guys karena mendapatkan hadiah kalung berlian dari suami tercintanya seperti itu. Namun kenapa ya hingga detik ini istrinya itu masih aja ngerasa nggak suka dengan suaminya, padahal udah dibelikan kalung berlian loh seperti itu. Harusnya kan seneng ya kan seperti itu. Nah di situ nih guys ya, setelah mendapatkan kalung membuat Tante Wulan sangat senang, bahkan sangat excited dan menunjukkan kalung tersebut di hadapan Sisi seperti itu. Dan Sisi melihat loh itu kalung baru tuh, siapa yang membelikan, apakah di situ Om Romi? Nah kemudian di situ Tante Wulan menceritakan bahwa tadi dibelikan Om Romi seperti itu, kalung berlian seperti itu. Dan di situ senang banget dong ya. Dan di situ nih guys ya, seneng banget seperti itu nih guys ya. Namun di situ nih guys ya, sebenarnya ya yang bikin masalah adalah Romi lagi nih guys, karena dia menunjukkan seakan-akan dia nggak excited gitu loh. Karena ternyata isinya seakan-akan itu memberatkan Romi seperti itu nih guys ya. Karena mendapatkan perkataan seperti itu dari suaminya membuat istrinya itu tersinggung. Padahal jelas-jelas nih guys ya. Ya, di situ juga ya suaminya Romi ini berusaha untuk menguatkan ya, bilang kepada semua orang di situ nih guys, ternyata tadi itu sudah datang memetik ya buah naga, namun juga tidak dimakan nih guys. Nah di situ alasan di situ sudah tidak ngidam lagi, ditanya Mama Gina, ternyata memang Tante Wulan itu nggak makan karena sudah nggak pengen makan lagi, karena di situ
Om Romi itu kecentilan dengan cewek-cewek seperti itu nih guys. Nah di situ nih guys ada perhara lagi nih guys, dimana Romi itu bilang yang namanya menyusahkan istrinya. Padahal pada waktu tempo lalu ya kehamilan Aca aja nggak seribet sekarang. Nah kehamilan saat ini tuh bener-bener ribet, ingin itu ingin ini, membuat suasana tambah runyam guys, dimana di situ ya Tante Wulan itu berusaha untuk melepaskan kalungnya karena mungkin ngerasa bahwa suaminya nggak ikhlas ngasih kalung tersebut karena nggak suka. Tiba-tiba dia langsung pergi ke kamar, dan di situ Mama Gina menyuruh Romi untuk segera mengejar ya istrinya lagi hamil, jadi jangan dibiarkan pergi dengan keadaan marah, langsung dikejar aja seperti itu dengan keadaan dia yang sangat marah sekali nih guys. Dan di situ Romi berusaha untuk mengejar, berusaha untuk memastikan agar istrinya tidak ngambek, tidak marahan lagi nih guys, seperti itu. Dia berusaha untuk mengiming-imingi kalung tersebut nih guys. Kalau misalkan istrinya itu nggak mau kalungnya itu dipakai lagi, ya udah akan dijual saja seperti itu nih guys. Padahal di situ kan sebenarnya Romi akan membelikan cincin lagi nih guys, atau anting nih guys, anting yang sepasang anting yang sesuai dengan kalung yang warnanya sama seperti itu. Nah bener nggak dia nggak mau kalung itu, apa perlu dijual saja? Nah mendengar kata dijual nih guys, membuat istrinya ini malah justru ya udah deh dipakai dia seperti itu nih guys. Dan tidak hanya itu nih guys, ternyata istrinya juga akan menagih janji nantinya untuk diminta ya dibelikan lagi ya anting, ya sepasang anting gitu nih guys ya. Dan di situ membuat istrinya jadi nggak marah lagi, dia senang, namun dengan catatan istrinya harus mencium Romi nih guys. Dan Romi ini senang dong dicium ya kan, seperti itu nih guys, karena Romi akan membelikan sepasang anting nih guys. Dan tidak hanya itu, nanti istrinya boleh milih-milih sendiri lagi kayak tadi seperti itu nih guys, supaya istrinya happy. Nah karena itulah membuat istrinya langsung memeluk Romi nih guys, dan Romi seneng banget ya guys ya. Akhirnya istrinya nggak ngambek lagi nih guys setelah mendapatkan penawaran, yaitu harus merogoh uang yang begitu banyak. Namun nggak apa-apa, yang penting di situ istrinya bahagia nih guys. Memang Romi tahu nih guys, kalau soal anting, berlian dan lain-lain nih guys, pasti akan bisa meluluhkan hati istrinya. Dia tahu kelemahan istrinya Wulan nih guys. Nah sementara itu nih guys, ada ya Julian yang menggendong istrinya Safira nih guys, karena Safira keadaannya memang lelah, letih, lesu seperti itu. Nah sementara Sisi ngelihat, loh itu Safira kenapa Kak Safira, dia hanya ketiduran saja nih guys. Makanya di situ Julian berusaha untuk mengantarkannya ke kamarnya. Nah sementara Abian itu nih guys sengaja memberikan itu guys ya, memberikan makanannya tadi, kue-kue yang dibeli seperti itu dititipkan kepada Sisi seperti itu loh guys, untuk diberikan kepada Julian dan juga Safira. Nah kira-kira dia itu siapa? Nah kebetulan di situ ada Mama Gina nih guys yang melihat Abian. Nah karena dia tahu bahwa Abian orang yang baik, dia berusaha untuk mengajak Abian untuk makan berbuka sama juga nih guys. Namun sayangnya Abian sudah ada janji dengan Ariana untuk makan berbuka sama dengan Safira dan juga Julian, jadi nggak bisa seperti itu nih guys. Nah kemudian di situ nih guys, karena Mama Gina tahu itu ada Abian, membuat Sisi ini bertanya-tanya, lo kenal dengan Abian itu siapa? Abian itu adalah temannya Ariana. Dia adalah orang yang juga membantu Julian, yang membebaskan Julian dari penculikan tersebut. Makanya dia kenal, oh ternyata Abian itu yang membebaskan dan membantu Kak Julian kabur dari penculik, toh seperti itu. Nah kemudian makanan itu nih guys, lebih baik yang Mama Gina itu menyuruh Sisi untuk segera mengantarkan ke Kak gitu ya, ke Safira aja seperti itu. Nah sementara itu nih guys ya, makanan sebanyak itu ditanya Sisi nih, kira-kira buat siapa aja. Julian berusaha untuk menjelaskan makanan itu satu untuk Ariana, satu untuk Sisi, dan satu untuk Tante Wulan seperti itu. Makanya belinya banyak. Nah sementara itu nih guys, Sisi juga tanya terkait Abian. Kak Abian itu siapa? Apakah Kak Abian itu sudah punya pacar? Menurut Julian belum punya, karena di situ apa benar Ariana itu pacaran dengan Abian? Ya enggak sih menurutnya Julian itu, ya enggak tahu gitu loh guys. Nah sementara itu juga, ya apa benar menurut Julian bahwa Sisi itu suka dengan Abian? Ya Sisi nggak mungkin suka seperti itu, masa baru kenal langsung suka. Nah sementara itu nih guys ya, Safira baru kebangun dari tidurnya nih guys. Dia merasa sangat sedih banget, dan dia bilang kepada suaminya dia sedih banget kehilangan bayinya keguguran seperti itu. Dia benar-benar sangat sedih banget.
Karena walau bagaimanapun ya dia kehilangan bayinya dan dia juga mengingat ya guys ya bahwa hidupnya selalu sial tidak baik seperti itu. Bahkan dia juga teringat dengan perkataan Mama Lestari yang menyatakan bahwa dirinya itu selalu akan sial bertemu dan juga nikah dengan laki-laki yang ia cinta itu semuanya pasti akan menderita seperti itu. Makanya sampai detik ini dia nggak bahagia seperti itu karena masih teringat dengan ucapannya Tante Lestari yang menyumpahi Safira untuk tidak akan pernah bahagia dengan laki-laki manapun setelah meninggalkan Rafael. Makanya dia sedih. Nah di situ Julian berusaha untuk menguatkan Safira untuk tidak usah berpikir akan hal itu. Ya, pasti Allah akan mengabulkan doa yang baik-baik bukan doa yang jelek-jelek seperti itu. Biarkan di situ apa yang diucapkan Tante ya Lestari apapun yang dia ucapkan terserah seperti itu. Yang penting dia bahagia dan dia akan bahagia. Nah sementara itu nih guys ya, Yuda ini berusaha untuk menyampaikan kepada pengacaranya nih guys, bagaimanapun caranya pengacaranya harus bisa bernegosiasi dengan pengacaranya Julia nih guys untuk bisa membebaskan Dania agar Dania tidak dipenjara karena impactnya tadi kembali lagi ke sisi seperti itu nih guys. Dan dengan Dania yang tertabrak mobil karena menyelamatkan Julian, semoga itu bisa jadi bantuan untuk Dania agar tidak dipenjara seperti itu. Makanya dia berharap baik banget dengan hal tersebut supaya Dania tidak dipenjara. Nah, sementara Mona itu kepikiran suaminya nih guys. Dia tidak tahu di mana keberadaan suaminya. Dia berusaha untuk menelpon ya Rafael namun tidak diangkat nih guys ya. Makanya dia sangat khawatir banget. Bahkan dia menyuruh anak buahnya yang lain untuk mencari di mana keberadaan suaminya. Karena dia sungguh sangat khawatir banget ya. Dia nggak tahu nih keberadaan suaminya ada di mana. Maka dari itu nih guys, dia sangat benar-benar sedih dan khawatir jangan sampai di saat kehamilannya Mona suaminya itu celaka atau bagaimana. Nah sementara itu nih guys, usai membantu Safira mengantarkan pulang Safira dan juga Julian, di situ nih guys ketika perjalanan tiba-tiba ada yang menelpon Abian. Ya, ada yang menelpon Abian. Ternyata itu adalah polisi nih guys yang menelpon. Nah, polisi ini sengaja menanyakan kepada Abian, apakah benar yang sesuai yang dikatakan Abian tempat di mana penculikannya Julian itu tempatnya itu kok nggak ada rumah sama sekali, nggak ada pemukiman sama sekali. Nah, itu yang bikin aneh loh guys. Makanya di situ bingung tuh ya kan. Nah, di situ Abian berusaha untuk ya udah kalau misalkan polisi mau menunggu, lebih baik menunggu ya. Nanti di situ ya dia akan menunjukkan langsung ke tempat kejadian seperti itu. Tiba-tiba di situ juga ada Rafael ini lagi pusing mikirin Mona. Kenapa Mona harus hamil anak dia? Padahal buah cintanya itu bukan orang yang dia suka. Seharusnya Safira orang yang dia suka itu adalah ibu dari anak dia. Lalu kenapa harus Mona? Tiba-tiba di perjalanan nih guys, dia hampir juga menabrak Abian tanpa dia sadari. Nah dia nggak tahu tuh siapa orang yang hampir dia tabrak nih. Kemudian dia teringat nih guys, oh ternyata orang yang dia tabrak itu adalah Abian nih guys, orang yang waktu itu menyelamatkan Safira dari dirinya yang berusaha untuk ikut campur dengan urusan Rafael seperti itu. Dan juga Abian itu teringat, oh ternyata itu adalah Rafael ya orang-orang yang ngejar Safira yang waktu itu sempat menculik dirinya untuk dirinya bisa berhasil kabur seperti itu loh guys. Oh ternyata kenapa ya dia harus ya berhadapan langsung lagi dengan Rafael, males banget gitu loh guys harus berhadapan lagi dengan Rafael. Nah di situ Rafael dengan keadaan marah langsung memukul Abian seperti itu nih guys, dan Abian juga melakukan bela diri seperti itu. Bagaimanapun dia kan nggak salah, dia juga malas nih guys harus dipukul-pukul berantem seperti itu. Dan di situ Abian berusaha untuk menegaskan kenapa sih gitu loh, salah dia apa, kenapa dia harus marah-marah sampai seperti itu harus mukulin Abian. Karena menurut Rafael dia pantas karena dia sudah menghalangi cintanya dengan Safira. Nah kemudian di situ nih guys ya, Abian berusaha untuk menegaskan bahwa Safira kan sudah punya suami Julian. Begitupun dia kan sudah punya istri kan pada waktu itu namanya Mona. Ya kan kalau sudah punya istri dan kehidupan masing-masing kenapa harus mengganggu Safira? Kan dia
harusnya melupakan masa lalu seperti itu nih guys. Nah, kemudian mendengar itu semua nih guys, Rafael itu bingung kenapa kok dia tahu terkait dia punya istri dan lain-lain seperti itu nih guys ya. Dia tahu dari mana nih guys, makanya itu adalah hal yang aneh bagi